Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini dari Markus 6 ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku, para murid sedang dilanda badai yang sangat mengerikan, badai yang disertai angin sakal dan gelombang maut yang sangat menakutkan. Kita dapat membayangkan di tengah kegelapan malam, tangan letih, badan terasa lelah dan sakit, serta hati disertai ketakutan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada suara yang membelah keputusasaan dan menghancurkan ketakutan yang dialami oleh murid-murid waktu itu. Aku ini, jangan takut. Sahabat, sebelumnya para murid diperintahkan Tuhan untuk naik ke perahu dan menyeberang ke Betsaida. Mereka pergi dalam keadaan dekat sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan, mereka mengalami tantangan yang berat dan sangat mengerikan. Saudara, dalam sebuah kisah, untuk kesekian kalinya, Ibu Santi datang menemui pendetanya untuk mengeluhkan hal yang selalu sama. Bu Santi berkata, "Pak Pendeta, saya sangat takut sekali. Suami saya terus mengancam akan menghabisi saya kalau saya datang ke gereja Anda." Dengan perasaan bosan karena laporan itu sudah kesekian kalinya, sang pendeta menjawab, Ya, saya akan terus berdoa untuk ibu. Namun ibu harus memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga ibu. Oh, tentu saja Pak Pendeta, Tuhan sudah melindungi saya sejauh ini. Tetapi muka Ibu Santi terlihat lebih cemas dari biasanya. Kenapa Bu? Tanya sang pendeta. Kali ini suami saya mengancam akan menghabisi Anda. Baiklah, kata sang pendeta, saya rasa sudah waktunya ibu mencoba gereja baru di ujung jalan sana. Saudaraku, setiap orang pernah mengalami ketakutan. Ketika kita diancam atau diintimidasi oleh orang-orang di sekitar kita, atau karena situasi kondisi tertentu. Misalnya juga di dalam masa pandemi ini, yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, saat semuanya seperti terlihat mulai terkendali. Tetapi sekarang sudah muncul lagi beragam varian baru, saudara, yang tampaknya lebih ngeri. Dari sifat virus maupun dari cara penularannya yang sangat cepat. Hal ini juga menimbulkan ketakutan buat kita semua. Atau mungkin kita juga takut karena telah melakukan berbagai kesalahan tertentu, sehingga kita harus menanggung resiko akibat perbuatan kita. Kita menjadi takut karena dampaknya sangat besar sekali. Saudara, berbagai jenis ketakutan pasti pernah dialami oleh manusia, tak terkecuali oleh orang Kristen. Meski mengaku sudah percaya Tuhan, meski sudah dikhotbahkan seringkali, jangan takut, meskipun di dalam Alkitab ada banyak sekali kisah yang menguatkan kita untuk tidak takut, itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan lagi mengalami ketakutan. Saudara, mungkin saat ini kita sedang berusaha berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita sedang berjuang untuk menaati perintah Tuhan. Kita sedang berjalan di dalam rencananya. Kita sedang menghidupi firman-Nya. Tetapi kenapa kok justru yang terjadi masalah demi masalah, yang terjadi kok badai yang sangat keras menghantam kita? Sahabat, mengetahui dan tetap percaya bahwa Allah hadir bersama kita itu sangatlah penting. Meskipun badai belum berhenti, situasi kita belum kondusif, masalah dan penyakit kita belum juga kunjung pulih, tetapi menjaga hati dan pikiran agar tertuju kepada Kristus, itu harus terus kita upayakan. Ketika iman dan pengharapan muncul, saya percaya Tuhan akan menunjukkan jalan dan kekuatannya kepada kita. Karena seringkali pertolongan Tuhan tidak terjadi bukan karena Allah menutup mata dan meninggalkan kita. Tetapi masalahnya manusia sering mengeraskan hati dan pikirannya untuk menerima cara-cara Allah memulihkan keadaan dan kesulitannya. Saudara, kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus naik ke atas kapal, angin berhenti dan badai pun hilang. Saudara, menjaga hati dan pikiran agar tetap tertuju pada Allah ini sangat penting. Karena perkara menyembuhkan, perkara memulihkan, perkara membukakan jalan, bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Mari bawa itu kepada Tuhan. Bangun pikiran, hati, dan iman kita. Lihat,
Allah telah menciptakan dunia ini. Bukankah terlalu banyak hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ketahuilah bahwa Dialah Allah, Dia tetap berkuasa, pencipta alam semesta, Dia sang penyembuh. Tidak mungkin Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita jika tidak ada maksud baik di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa tertuju, fokus kepada Tuhan, terutama ketika kami berada di dalam kesulitan dan masalah besar yang kami alami. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu yang meyakinkan kami bahwa Allah tidak tinggal diam, bahwa Allah senantiasa punya tujuan di balik keadaan yang buruk yang kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.